Maria, kali ini aku masih bareface karena memang aku akan nge-review ini salah satu cushion yang udah banyak banget kalian request. Tapi waktu itu tuh aku agak telat gitu, jadi aku udah kehabisan untuk cushionnya ini, yaitu dari Rose All Day yang The Release Liquid Essence Cushion yang seperti ini. Ya, sebenarnya sih waktu itu aku udah mau order, tapi ternyata mereka itu udah nggak ada stoknya. Dan waktu aku nunggu-nunggu stoknya lumayan lama, karena ternyata mereka lagi ada musibah waktu itu tuh store-nya kebakaran. Dan ya, itu bener-bener kayak nggak kebayang banget sih kerugiannya bakal seberapa banyak. Dan sampai pada akhirnya aku ngechat adminnya, katanya suruh nunggu aja, kalau nanti udah restock pasti akan dikasih tahu di Instagramnya. So, kemarin beberapa dari antara kalian udah nge-DM aku, udah gitu mention aku juga kalau mereka tuh ada restock di tanggal 4 November. Makasih banyak ya, akhirnya aku bisa order juga di tanggal 4 itu, kemarin produknya sampai, dan hari ini bisa aku review di channel aku. Buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini, penasaran juga review lengkapnya seperti apa, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekilas dari packagingnya, aku akan bahas dulu ya. Untuk Rose All Day tuh selalu ya, packingnya tuh nggak pernah main-main. Aku cuman beri cushion aja, tapi packagingnya tuh gede banget, kardusnya segini. Begitu di bagian dalamnya, packingnya juga menurut aku aman, ada bubble wrapnya juga. Jadi pastinya untuk produknya akan aman juga ya selama perjalanan. Dan untuk packaging dalamnya dia seperti ini, kotak box warna putih perpaduan dengan krem yang menurut aku super bersih dan kelihatan cakep aja ya. Pastinya ada nama produknya, The Release Liquid Essence Cushion, yang netonya sendiri tertera di sini ada 15 gram. Kemarin aku beli harganya itu sekitar 180 ribuan berapa gitu. Nanti untuk harga terupdate-nya seperti biasa udah aku taruh linknya di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Dan di sini langsung tertera untuk kandungannya nih, niacinamide 2%. Hyaluronic acid dan juga ada SPF-nya 30 PA+++. Jadi pastinya nggak cuman sekedar cushion aja, di sini kan namanya juga essence cushion ya. Jadi dia ada kandungan skincare-nya seperti niacinamide yang bisa mencerahkan, hyaluronic acid setahu aku juga bisa ekstra melembabkan nih nanti di kulit. Terus untuk di bagian belakangnya di sini ada selain kandungan-kandungannya dia juga ada klaim produk, nanti akan aku bahas setelah diaplikasikan di wajah aku. Terus instruksi pemakaiannya, komposisi, kalau kalian penasaran pastinya akan aku langsung zoom aja ya untuk komposisinya apa-apa aja. Dan di sini juga ada neto. Udah gitu di sisi lainnya lagi pastinya untuk produknya Rose All Day ini sudah ada nomor BPOM-nya ya. Dan halal juga nih kalau aku lihat. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat pakainya, pastinya aman. Oke, itu tadi untuk box luarnya kayak gitu, dan sekarang masuk ke packaging dalamnya yang benar-benar super cantik. Aku nggak nyangka sih packagingnya bakal sebagus ini. Jadi di sini tuh dia kayak warna-warna pink, memang khasnya Rose All Day ya, warna-warnanya pinkish soft seperti ini. Cuman kayak bedanya di sini dia itu full doff gitu loh, terus tulisannya putih, pokoknya cakep banget, kalian bisa langsung lihat aja ya detailnya di situ. Jadi kesannya tuh kayak feminim, simple, dan terlihat bersih sih menurut aku. Udah gitu untuk di bagian belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan seperti tadi yang ada di boxnya, seperti klaim produknya. Udah gitu nama cushionnya, kandungan-kandungannya. Terus untuk shade-nya aku pakai ini adalah beige. Aku nggak tahu bakalan cocok atau enggak. Ini pertama kali banget aku pakai. Nanti langsung kita lihat aja ya di pengaplikasiannya seperti apa. Udah gitu di bagian dalamnya pastinya dia ada kaca dan puff. Ini kacanya masih tertutup seperti ini. Jadi nanti kalau mau kita pakai mesti kita buka ya. Udah gitu sebelum ke cushionnya pastinya dia ada penutupnya seperti ini dan keterangan-keterangan yang ada di dalamnya. So ya, tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku akan aplikasikan aja di wajah aku ya. Oke, ini ring light udah mati dan aku pakai cahaya matahari langsung. Jadi kalau misalnya nanti agak meredup, agak terang, maklumin aja ya. Tapi di sini sih sepertinya nggak terlalu mendung, jadi semoga aja bagus untuk pencahayaannya. Sebelum pakai, pastinya aku akan buka dulu nih untuk bagian kacanya. Oke, seperti ini. Jadi sekarang udah bisa banget buat ngaca, jelas. Begitu di bagian dalamnya nih, tadi juga ada penutupnya ya, kita akan buka dulu. Yes, kayak gini. Untuk shade-nya seperti ini, warna beige, kayaknya sih masuk ya, karena dia kayak nggak terlalu terang juga, tapi ada kekuningannya. Pas nih di tipe skin tone aku yang warm undertone dengan skinnya tuh yellow, udah gitu medium light. Langsung kita akan coba aja. Jadi untuk puff cushionnya aku juga suka ya, karena dia tuh bentuknya teardrop kayak gini. Jadi biasanya tuh nanti di bagian ujung lancipnya ini
akan memudahkan mengaplikasikan di sekitaran bagian-bagian wajah yang sempit, seperti di area bawah mata, terus lipatan-lipatan hidung. Itu kan kayak harus lebih detail lagi ya, dan biasanya aplikator yang kayak gini tuh ngebantu. Udah gitu juga kalau aku pegang cukup empuk, ini sih mirip puffnya dari Skintific Cushion kemarin ya yang aku review, dari segi keempukannya. Walaupun teardropnya ini kayak lebih gendutan gitu. Akan aku pakai ya sekarang di sisi kanan wajah aku. Kondisi wajah aku seperti ini. Pastinya ada beberapa imperfection di pipi. Udah gitu ini kemarin mau ada muncul jerawat tapi nggak jadi. Cuman bekasnya ada banget nih di bagian dagu. Nanti kita akan lihat secara coveragenya dia seperti apa ya. Langsung aja sekarang akan aku tap ini di cushionnya. Deg-degan banget. Wow, lumayan banyak ya dalam pengambilan satu kali tap. Dan nanti mungkin aku akan nengok ke sana juga karena di sana ada kaca biar lebih jelas aja sih. Wow. Kalian bisa langsung lihat sendiri coveragenya lumayan nampol ya. Oke, kita ratakan dulu. Nih, aku akan pakai di area bawah mata aku. Kalau lancip tuh kayak nyaman aja gitu. Dan juga di lipatan-lipatan hidung. Oke, ini aku belum ambil lagi. Sepertinya masih cukup sampai ke jidat aku. Coba ya. Oke, setelah aku rasakan nih dari segi keempukannya masih sedikit lebih empuk yang Skintific ya. Cuman masih nyaman-nyaman aja untuk puffnya karena kesannya padet gitu dia. Jadi mantep waktu dipakai di wajah aku. Dan wow, seperti ini hasilnya dalam satu kali tap tadi. Dan sejauh ini yang aku rasakan juga teksturnya ringan dengan coverage yang seperti ini ya. Ini udah bisa nutupin noda-noda gelap yang ada di wajah aku. Dan sebenarnya ini warna beige itu cocok dengan tipe skin tone aku karena nih kalian bisa lihat kalau dibandingkan dengan leher tuh sama. Cuman karena memang cahaya mataharinya tuh di sana sebelah sini tuh biasanya kayak sedikit lebih gelap gitu. Jadi kesannya agak keputihan. Tapi kalau aku lihat di kaca seperti ini sih, ini match dengan tipe skin tone wajah aku. Setelah aku perhatiin lagi, ini untuk area bawah mata dan noda-noda yang ada di dagu memang sudah tercover. Tapi ini di pipi aku untuk noda gelapnya masih kelihatan sedikit. Aku akan tambahkan ya satu titik aja di bagian itu. Yes, seperti ini udah selesai. Kalau aku perhatikan ini finishnya juga nggak terlalu matte ya, agak sedikit ada glowy-nya tapi juga nggak basah banget. Jadi mungkin bisa bilang velvet matte di muka aku. Terus sekarang aku akan lanjut aja di sisi kiri wajah aku ya. Ini bagian yang ada jerawatnya. Wow. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan kiri wajah aku. Sekarang aku akan bahas nih dari klaim produk yang tertera di sini. Tadi dia menyebutkan flawless lightweight Asian cushion. Menurut aku sih kalau dari segi ringannya memang iya, ini tuh ringan banget di wajah aku untuk ukuran cushion yang flawless full coverage seperti ini. Jadi bisa dibilang sih untuk coveragenya ini medium to full. Jadi aku akan kasih tunjuk aja before afternya di sini. Bener-bener dia bisa menutupi imperfection yang ada di wajah aku mulai dari area bawah mata, udah gitu noda-noda yang ada di pipi sampai ke tadi ya jerawat yang ada di sini yang masih agak kehitaman. Itu juga sudah langsung tertutup. Sehingga wajah memang terlihat lebih flawless dan lebih merata ya untuk warna kulitnya. Dan selanjutnya di sini with skincare infused formula. Jadi memang ada kandungan-kandungan skincare-nya seperti tadi niacinamide yang biasanya bisa membuat kesannya tuh muka kelihatan lebih cerahan. Dan kalau aku lihat sih di wajah aku emang ini untuk shade yang beige itu cocok di tipe skin tone aku. Tapi memang kayak ada efek ngebuat muka lebih cerahan gitu nggak sih? Mungkin karena ada sih niacinamide-nya ini ya. Udah gitu tadi juga ada hyaluronic acid yang pastinya dia bisa memberikan kelembaban di kulit. Biasanya nanti setelah dipakai lama, kulit akan tetap berasa lembab. So, cocok juga ya buat kalian yang mungkin punya tipe kulit yang kering. Kalau misalnya pakai cushion terlalu lama kan kadang nge-crack atau apa.
Tapi kemungkinan sih ini enggak, nanti kita akan lihat langsung aja di tes ketahanannya seperti apa. Terus yang terakhir, that will give you the smoothest complexion. Menurut aku juga iya banget, karena hasilnya tuh bener-bener complexionnya tuh smooth, halus ya. Bahkan ini kalau misalnya aku zoom tuh, menurut aku ini tuh kayak kesannya tuh kulit aja, tapi lebih flawless dan merata gitu untuk warna kulitnya. Di sekitaran hidung aku juga yang ada geradakan komedo ataupun pori-pori gede, menurut aku ini juga cukup menyamarkan ya, jadi kelihatan smooth dan flawless. So, untuk beberapa klaim produk yang disebutkan memang sudah sesuai yang aku rasakan di wajah aku ya. Udah gitu, di sini juga disebutkan dermatologist tested, pastinya aman juga karena sudah teruji secara klinis, aman dipakai di wajah. Non-komedogenik, so buat kalian yang gampang komedoan nih setelah menggunakan cushion, aku rasa ini nanti akan aman ya, nggak menimbulkan komedo setelah pengaplikasian cushionnya. Setelahnya dia juga menyebutkan no tested on animal, berarti tidak dites pada hewan. Moisturizing and brightening dan juga suitable for sensitive skin. Untuk melembapannya sih sejauh ini di muka aku memang kelihatan yang lembab, agak glow gitu ya. Udah gitu ada efek brightening-nya seperti yang udah aku sebutkan tadi. Menurut aku kalau di tipe kulit sensitif aja bisa pakai, untuk di kulit normal, oily, ataupun juga yang kering, aku rasa juga bisa pakai-pakai juga ya. Hanya mungkin nanti perbedaannya di tes ketahanannya aja. Pastinya aku akan kasih lihat nanti di akhir untuk ketahanannya seperti apa setelah dipakai seharian. Di tipe kulit muka aku yang normal to oily. Dan karena memang tadi finishnya dia agak glow, pastinya harus tunggu sampai ngeset. Cuman karena tadi aku udah sempat diamkan, udah gitu ngomong-ngomong juga, aku rasa sih ini sudah cukup ngeset di muka aku. Dan sekarang aku mau set menggunakan bedak di area T-zone aku aja, karena memang tipe kulit muka aku tuh berminyak di sekitaran itu. Di sini aku menggunakan Makeover Hydrate Stay yang Radiant Finishing Powder seperti ini. Kenapa aku sering menggunakan ini? Karena menurut aku ini untuk ketahanan minyaknya tuh biasa aja. Dia hanya ngeset complexionnya aja. Dan seperti biasa aku akan set di area T-zone aku aja, seperti ini. Dan setelah udah kayak gini langsung di swipe aja menggunakan brush biar hasilnya kayak lebih natural. Di swipe ke area selain T-zone ya. Oke, ini aku udah set menggunakan bedak, pastinya agak sedikit kelihatan lebih matte ya di sekitaran T-zone aku, cuman di area lain kayaknya juga masih terlihat natural. Aku akan kasih tunjuk, aku selesai di step ini adalah di jam 9.28 ya, jadi sekitar setengah 10 pagi. Nanti pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu, dan aku akan kembali lagi. Dan ini aku udah selesai dengan makeupnya ya, seperti biasa makeup natural ala aku tanpa menggunakan highlighter, setting spray, ataupun primer. Jadi nanti kita bisa lihat untuk ketahanan cushionnya tuh seperti apa. Sejauh ini aku menggunakan cushionnya dari Rose All Day ini sih di wajah aku masih berasa nyaman. Ringan juga, nggak berasa berat sama sekali, padahal udah aku timbah bedak dan makeup lain-lain. So nanti kita tinggal lihat aja di tes ketahanannya seperti apa, buat tahu ya apakah ini cukup worth to buy buat dicoba dan dibeli. Nanti akan aku update di akhir video, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Update aku yang pertama, ini aku masih di rumah ya, jam 14.36, pakainya sekitar 5 jam. Cara penampakannya sih ini masih bagus, cuman di T-zone aku sudah lumayan glowy. Tapi kayak belum lumer gitu ya, coveragenya juga masih oke untuk di bagian dagu. Langsung aja aku pengen tap-tap menggunakan tisu buat tahu nanti hasilnya seperti apa. Ini bener-bener di seluruh T-zone yang udah ada minyaknya. Ternyata memang dia ini nempel tipis di tisu, menurut aku nggak terlalu banyak. Dan sekarang kita lihat seperti apa hasilnya setelah di-tap. Wow, ini sih bener belum ada crack atau lumer. Langsung kembali matte aja nih. Tuh, lihat coveragenya juga masih bagus banget. Tapi memang ini aku masih di indoor, belum kemana-mana. Dan sekarang aku mau pergi. Ini aku akan update waktu aku makan dan pergi, hasilnya seperti ini. Setelah pakai masker sih ini bisa dibilang masih cukup oke untuk dari segi coveragenya. Tapi di hidung aku udah mulai glowy lagi tuh. So nanti kita akan lihat ya di rumah seperti apa karena secara penampakannya masih oke. Jadi ini aku sempat kehujanan tadi di jalan, bener-bener yang lumayan deres. Jadi ya agak tembus juga nih di masker aku. So masker aku lumayan basah. Sekarang aku lanjut akan update aja.
Ini udah jam 7 lebih 7 malam, jadi pakainya sekitar 9,5 jam. Langsung akan aku buka aja kondisi masker aku sih seperti ini ya. Dia nempel lumayan banyak karena kan tadi habis kehujanan, kena air juga. Terus kalau aku lihat nih di muka aku masih oke ya. Yuk kita langsung zoom aja. Jadi sebenarnya ini sudah berminyak di sekitaran T-zone aku, tapi di area bawah mata, pipi, bahkan belasan aku tuh masih kelihatan. Coveragenya di bekas-bekas jerawat dan bekasnya juga masih oke ya, belum kelihatan tuh tadi jerawat yang agak kehitaman. Udah gitu ini di T-zone aku sebenarnya udah lumayan lumer, di bagian punggung hidungnya tuh udah nempel di masker. Karena tadi juga mungkin kecipratan air hujan, aku nggak tahu sih, yang pasti sudah lumayan berminyak. Cuman di coveragenya masih bagus dan nggak kelihatan keki. Walaupun sih ini menurut aku agak ngecap di bagian kacamata, tapi masih oke gitu loh, dilihat dari jauh tuh masih bagus. Di T-zone aja yang kelihatan berminyak. Wow, so menurut aku untuk kushionnya Daddy Rose All Day ini selain dia ringan, dia juga cukup tahan ya. Walaupun nggak semulus itu, tapi oke lah di tipe kulit aku yang normal tuh oily, dia nggak lumer banget. Karena di wajah juga nggak keki, coveragenya juga bagus. Coba deh kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen-komen di bawah. Yeay, seperti ini untuk hasilnya masih cukup flawless ya. Sebelum aku tutup videonya nih, aku pengen kasih tunjuk before after sebelum dan sesudah aku menghapus makeup. Tuh kelihatan banget ya dia masih nutup imperfection aku walaupun sudah dipakai seharian.